Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Pocong Tetangga. Cerita yang ditulis oleh Mbah Ngesot. Kalian juga dapat mengunjungi page beliau langsung ya. Link nanti akan Mimin sediakan di kolom deskripsi. Yuk daripada kita lama-lama, kita langsung masuk saja ke dalam ceritanya. Amprung terkapar tidak sadarkan diri di pinggir jalan. Ia bertelanjang badan dan hanya mengenakan celana levis selutut sehingga tato elang di dadanya dapat terlihat dengan jelas. Kulitnya yang berwarna sawo matang, rambutnya dicukur sesisir, perutnya buncit. Ia terlihat kumal seperti tidak terurus. 1-2 mobil truk pengangkat pasir melintasi Amprung. Deru mobil itu tidak mengusiknya sama sekali. 2 buah botol bir kosong tergeletak di samping Amprung. Kedua kakinya nyeker, entah raib kemana alas kakinya itu. Semalam memang menjadi malam yang panjang bagi Amprung. Dia kalah berjudi di pasar Kliwon dan dibuang begitu saja oleh sopir truk di pinggir jalan. Amprung memang seorang penjudi berat. Teman-temannya di pasar Kliwon itu adalah para pedagang kaki lima yang kalau malam ikut berjudi dengan Amprung. Nasib Amprung selalu buruk. Ia lebih sering kalah ketimbang menang. Seperti tadi malam, usai menjual cabai hasil curian dari kebun tetangganya, Amprung langsung pergi ke pasar Kliwon untuk bermain judi dadu. Awalnya Amprung sempat menang. Uangnya bertambah berkali-kali lipat. Sayangnya dia malah kembali kalah dan semua uangnya ludes. "Uang kau sudah habis, mau gimana lagi?" tanya Kohar, pedagang ikan lele yang ikut berjudi. "Ya Amprung, sudah sana pulang." Sukarta si bandar judi yang juga berprofesi sebagai pedagang sayuran mengusir Amprung sambil tertawa. "Sebentarlah bang, aku masih mau main nih." Amprung masih penasaran. Dia yakin kalau terus bermain, ia akan menang. "Ya, main pakai apa?" Kohar meledek Amprung. "Yuk pasang," ajak bandar. 5 orang melemparkan uangnya pada papan dadu. Saat muda bermain judi dadu ini. Ketika bandar sudah memberi aba-aba untuk bermain, para penjudi tinggal menaruh uangnya di atas papan yang bergambar butiran nilai dadu, semacam gambar pada kartu gaple. Amprung bengong saja melihat mereka bermain. "Sebaiknya kau pasang nomor 6, saran Amprung pada salah satu penjudi. "Lah, diam kau." Dia tidak mau menerima saran dari sang pecundang. Setelah satu permainan selesai, Amprung melirik Sardi, temannya yang satu kampung. "Bung, aku mau ngutang uang dulu sama kau," bisik Amprung. "Yang minggu lalu juga belum kau bayar, Prung," ucap Sardi dengan kesal. "Ini yang terakhir, aku janji pasti bayar kok." Dengan terpaksa Sardi meminjamkan uangnya. Amprung kemudian berjudi kembali. Sialnya dia tetap kalah dan semua uangnya harus habis. Amprung akhirnya menyerah. Dia rasa cukup untuk malam ini dan kini saatnya ia harus pulang. Tapi teman-temannya Amprung tidak membiarkannya pulang. Mereka malah mengajaknya minum bir gratis. Bir murahan itu mereka beli di pinggir jalan. Amprung mabuk berat. Salah satu temannya sengaja menjahili Amprung. Ia ditelanjangi dan dinaikkan ke atas truk pengangkat beras, lalu paginya sang sopir truk membuang Amprung di pinggir jalan. Dari kejauhan seorang sopir truk menyadari kalau ada orang yang sedang tertidur di pinggir jalan. Sopir itu membunyikan klakson saat melintas di depan Amprung. Seketika saja kepala Amprung bergerak. Ia akhirnya sadarkan diri. Amprung mencoba untuk bangkit. Dari kejauhan ia mendengar sayup-sayup suara dari speaker masjid. "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, telah berpulang ke rahmatullah." Tiba-tiba sebuah mobil pickup melintas. Suaranya mengganggu pendengaran Amprung. Entah siapa yang meninggal,
Amprung juga tidak tahu sekarang dia sedang ada di mana. Yang jelas ada satu hal yang membuatnya senang. Kebetulan sekali ada orang yang meninggal. Itu artinya dia akan dapat uang. Sudah menjadi hal lumrah kalau di suatu kampung ada yang meninggal, maka setiap orang yang ikut mensolatkan jenazahnya akan diberi uang sedekah. Mereka biasa menyebutnya uang kematian. Singkat cerita, segeralah Amprung beranjak pergi. Ia menuju sumber suara tersebut. Di belakang rumah salah satu warga, Amprung bersembunyi. Ia mencari baju koko dan sarung di jemuran lalu mengenakannya. Tidak ada satupun yang mengenali Amprung. Ia membaur dengan kerumunan warga di halaman masjid untuk mensolatkan jenazah. Tanpa disengaja, Amprung melihat sebuah amplop tebal yang tergeletak di bawah meja. Itu adalah uang untuk sedekah mayat. Amprung tersenyum. Jiwa kriminalnya muncul. Pelan-pelan ia mendekati meja itu dan berhasil mencuri seblok uang. Ia lalu pergi dari kerumunan warga dan nanti malam uang itu akan ia gunakan untuk berjudi. Selesai sholat jenazah, pihak keluarga panik. Mereka menangis karena uangnya hilang dicuri. Siapapun yang mencuri uang sedekah bapakku, aku sumpahi dia akan dihantui pocong, teriak Jubaidah sambil menangis. Amprung tidak langsung pulang ke rumah. Uang itu ia bawa ke pasar Kliwon untuk berjudi. Dan lagi-lagi ia kalah. Semua uangnya ludes. Dia bahkan ngutang lagi kepada temannya. Jangan pulang dulu lah, kita mabok lagi Prung, ajak temannya. Enggak ah, kalian tega sama aku. Amprung menyingkirkan lengan temannya dari pundaknya sendiri. Kali ini kita nggak bakal jailin kamu lagi kok Prung. Enggak, aku ngantuk, aku mau pulang. Dari kemarin aku belum pulang, istriku pasti khawatir. Amprung pulang naik angkot. Angkot di sana memang beroperasi 24 jam. Kebetulan ia menaiki angkot yang sepi penumpang. Sepanjang perjalanan Amprung mencoba untuk mengobrol dengan sopir angkot. Tapi sopir itu hanya menjawab singkat-singkat saja seperti sedang malas diajak bicara. Saat melintasi perkebunan bambu, dari kaca belakang angkot Amprung melihat banyak orang yang sedang berdiri di tengah jalan. Anehnya walau angkot yang ia tumpangi terus melaju, bayangan itu tidak mau hilang. Aneh. Amprung menggelengkan kepalanya. Amprung perhatikan bukannya semakin menjauh, bayangan itu malah semakin mendekat. Pak, ada orang yang ngikutin kita pak, kata Amprung kepada sopir angkot. Mana uang saya? Bukannya menjawab, si sopir angkot malah minta uang. Uang? Amprung menoleh ke arah kemudi. Amprung berteriak. Ia terkejut melihat pocong di kursi kemudi. Ia kemudian lompat dari angkot lalu tersungkur ke aspal. Kaki dan lengannya berdarah. Angkot tadi berhenti lalu perlahan berjalan mundur mendekati Amprung yang masih kesakitan. Angkot itu mendekat. Amprung bangkit lalu lari sekuat tenaga. Sesekali ia menoleh ke belakang. Angkot itu terus mengejarnya. Ada sebuah jalan kecil di sebelah kanan. Amprung berbelok ke jalan tersebut agar angkot tidak bisa mengikutinya lagi. Setelah berusaha mencari jalan pulang dengan menyusuri perkampungan, Amprung akhirnya berhasil sampai di rumah. Ia menggedor-gedor pintu dengan sangat keras. Nafasnya tersengal-sengal. Sesekali ia menoleh ke belakang karena takut ada pocong yang mengikutinya. Tika, buka pintunya Tik. Tidak lama kemudian pintu bersuara bertanda ada seseorang yang membukakannya. Kemana aja sih pak? Tika masih mengucek matanya yang ngantuk. Ia geram dengan kelakuan suaminya itu. Tanpa menjawab, Amprung menerobos masuk. Tika heran dengan tingkah suaminya itu. Jangan-jangan ia dikejar-kejar warga lagi lantaran karena ia maling. Kamu kenapa pak? Maling lagi? Tika menghampiri suaminya. Udah jangan banyak omong, tutup pintunya. Amprung malah balik marah.
Tika menggelengkan kepala sambil bercak kesal. Rasanya ia tidak sanggup lagi hidup bersama lelaki itu. Dari dulu tabiat Amprung tidak pernah berubah, senang maling dan berjudi. Selama ini yang menghidupi keluarga malah si Tika. Ia berjualan nasi uduk di SD Negeri Sukaresmi tempat anaknya bersekolah. "Pak, itu siapa di luar?" Tika mengintip dari balik jendela. "Tik, jangan diintip," desis Amprung. Tika beranjak menghampiri suaminya yang sedang terbaring ketakutan di atas sofa butut. "Dia ngeliatin rumah kita terus, Pak. Aku nggak bisa lihat wajahnya, samar gitu," kata Tika. Amprung menarik lengan istrinya ke kamar. Di sana ada anak perempuan mereka yang sedang tidur pulas. Pintu kamar itu lalu dikunci rapat. "Uangku." Seseorang mengetuk jendela kamar diikuti dengan rintihan minta uang. "Pak, kamu maling uang siapa?" "Setan mah, uang setan." Amprung mengerutkan dahi, tubuhnya bergetar. "Hah? Setan? Kok bisa?" Tika heran, kaca pintu kamar mereka masih diketuk. "Aku mencuri uang sedekah orang yang meninggal, Tik," bisik Amprung. "Bajingan kamu, Pak. Jangan-jangan itu uangnya Pak Rusdi." Tika terkejut. Ia benar-benar marah. "Maksud kamu?" "Pak, makanya kalau udah punya anak istri jangan keluyuran gak jelas. Itu tetangga kita, Pak. Pak Rusdi tadi pagi meninggal. Jenazahnya dibawa ke kampung tempat kelahiran dia. Pas selesai disolatkan, uang sedekahnya hilang karena ada yang mencuri. Ternyata kamu, Pak, pencurinya." "Shh, jangan berisik." Amprung menutup mulut istrinya. Tika menyingkirkan lengan suaminya. Ia lalu mendekat ke jendela. Pocong itu masih di luar. Ia mengetuk kaca jendela kamar dengan cara membentur-benturkan kepala. "Ampun Pak Rusdi, jangan ganggu kami." Tika mengeraskan suaranya. "Uangku, kembalikan uangku," kata pocong itu dari luar. "Pak, berapa uang yang kamu curi?" Amprung menggelengkan kepala. "Aku tidak tahu, itu banyak sekali, pokoknya segepok," jawab Amprung. "Kamu pakai buat judi uangnya?" Amprung mengangguk. Refleks saja tangan Tika menampar wajah suaminya. "Bodoh kamu, Pak." Jendela semakin keras digedor. "Ampun Pak Rusdi, saya janji besok akan kembalikan uang Bapak," kata Amprung. Tika menoleh ke suaminya dengan ekspresi wajah kesal. "Uang dari mana?" bisik Tika. "Pokoknya aku akan berusaha," jawab Amprung. Suara ketukan perlahan-lahan menghilang. Tika membuka sedikit tirai jendela, ternyata pocong itu sudah pergi. Keesokan paginya saat Tika melintas di depan rumah tetangganya, ia melihat Jubaidah menangis di teras rumah. Suami dan kedua anaknya mencoba menenangkan Jubaidah. Wanita itu masih belum ikhlas uang sedekah bapaknya dicuri oleh orang. Padahal itu uang tabungannya selama bertahun-tahun. "Ibu kenapa?" tanya Amila. Ia menengadah ke arah Tika yang tiba-tiba mempercepat langkahnya. "Gak apa-apa nak, ayo nanti kamu terlambat masuk kelas." Tika menarik lengan anaknya, memintanya untuk mempercepat langkahnya. Amila menoleh ke arah pohon jambu. "Bu, ada yang ngeliatin kita," katanya sambil menunjuk. Tika memperhatikan pohon jambu di pinggir jalan, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. "Udah, ayo cepat kita pergi." Tika tahu itu pasti pocong semalam yang masih mengikutinya. Pagi sekali Amprung sudah ada di Pasar Kliwon. Pengunjung pasar sudah ramai. Para pedagang sibuk melayani pembeli, termasuk Sardi yang merupakan penjual ayam potong. Di tengah kesibukannya Amprung datang menghampiri si Sardi. "Tolong aku Di." "Apalagi si Prung?" tanya Sardi sambil sibuk memotong ayam. "Aku dikejar-kejar pocong." Sardi malah tertawa mendengarnya. "Pocong?"
Zaman sekarang mana ada pocong, Prung? Kau mengada-ada saja, Prung. Ini serius. Semalam aku didatangi pocong. Ini semua salahku, Di. Salah apa kau emangnya? Ucap Sardi sambil sibuk mengkilo ayam potong dan membungkusnya. Aku mencuri uang sedekah jenazah, Di. Bisiknya pelan di telinga Sardi. Hah? Sudah gila kau? Sardi menebaskan goloknya di atas tataan kayu lalu menoleh ke arah Amprung. Jenazah siapa? Lanjut Sardi. Tetangga aku, Di. Sardi menggelengkan kepalanya dan ia pun mencabut kembali goloknya. Kau harus mengembalikannya, Prung, kata Sardi. Uangnya banyak sekali, Di, dan aku tidak sanggup mengembalikannya. Kau tahu tidak, tempat dukun sakti di dekat sini, Di? Ada di kampung Cilengkong, Mbah Goto namanya. Dia dukun yang sakti. Kau kesana saja, siapa tahu dia bisa membantumu. Amprung mengangguk. Sardi dengan baik hati mau membantu Amprung. Ia memberikan bahkan uang 200.000 untuk Amprung agar bisa membayar dukun itu. Pagi itu juga Amprung pergi ke kampung Cilengkong dengan naik ojek. Jalan menuju kampung itu rusak, berkerikil dan ada banyak lubang di tengah jalan yang digenangi air hujan. Setelah sekitar 20 menit perjalanan, akhirnya Amprung tiba di kampung Cilengkong. Rumah Mbah Goto terbilang bagus, catnya berwarna putih, pagar rumahnya dicat warna hijau. Di depan pagar itu ada spanduk bertuliskan tabib pengobatan alternatif. Selain dukun, ternyata Mbah Goto juga seorang tabib yang bisa mengobati penyakit kiriman alias santet. Apa ini benar rumahnya Mbah Goto, Pak? Tanya Amprung kepada tukang ojek. Iya benar, saya pernah kesini sekali, jawabnya. Amprung membayar ongkos ojek lalu melangkah menuju gerbang rumah Mbah Goto. Permisi. Amprung mengetuk kunci gerbang, menimbulkan bunyi yang nyaring. Dari dalam rumah muncul seorang wanita yang umurnya sekitar 30 tahunan. Ia mengenakan daster, rambutnya diikat ke belakang sambil tersenyum. Ia menghampiri si Amprung. Iya Mas, ada keperluan apa ya? Tanya wanita itu sambil membukakan pintu gerbang. Saya mau bertemu dengan Mbah Goto. Apa beliau ada di rumah, Mbak? Ada Mas, silahkan masuk. Amprung dibawa masuk ke dalam rumah. Ia sempat terkagum-kagum melihat isi rumah Mbah Goto. Banyak koleksi patung yang terbuat dari kayu. Mbah, ada tamu, Mbah. Wanita itu mengetuk pintu kamar Mbah Goto. Suruh masuk saja. Terdengar suara lelaki tua dari dalam kamar. Silahkan Mas, masuk saja ke kamar Mbah. Dengan sopan Amprung masuk ke dalam kamar Mbah Goto. Di sana ia melihat Mbah Goto sedang santai di atas sofa sambil menonton televisi. Kakinya diselonjorkan ke meja. Ia menoleh kepada Amprung. Silahkan duduk. Mbah Goto menurunkan kakinya. Ia bergeser memberi tempat untuk Amprung. Terima kasih Mbah, saya Amprung. Saya mau minta pertolongan Mbah. Mbah Goto masih memperhatikan layar TV yang menayangkan film kartun lawas. Dan sesekali ia tertawa. Amprung mulai ragu kalau Mbah Goto ini dukun sakti. Masalahnya apa? Tanya Mbah Goto. Ia kembali menaikkan kakinya ke atas meja. Saya dikejar-kejar pocong Mbah. Mbah Goto malah tertawa terbahak-bahak. Ia sekarang menoleh ke arah Amprung. Tanpa diminta, Amprung menceritakan apa yang sudah diperbuat sehingga pocong itu mengejarnya. Mbah Goto mengangguk-angguk tapi dia malah fokus kembali ke televisinya. Pocong itu minta uang kembali tapi kau tidak mampu. Iya Mbah, tolong bantu saya biar pocong itu pergi Mbah. Mbah Goto akhirnya mematikan televisi. Ia menghembuskan nafas berat dan perlahan bangkit. Ia mengambil sebuah botol cembung dari dalam lemari. Kalau pocong itu datang lagi ke rumahmu, kamu buka tutup botol ini. Nanti dia akan terkurung di dalam botol ini. Amprung tersenyum. Terus kalau udah terkurung,
Nanti botolnya saya apakan, Mbah. Kau simpan baik-baik, jangan sampai pecah. Botol itu nantinya bisa mendatangkan keberuntungan untukmu juga. Wah, serius, Mbah? Iya, nih ambil. Amprung meraih botol cembung itu. Tapi tiba-tiba ekspresi wajahnya datar kembali. Ia belum menanyakan harga botol itu. Berapa ya, Mbah, harganya? Gratis, ambil aja. Aku tahu kamu orang susah. Mbah Goto tertawa. Ia menyalakan TV lagi dan melanjutkan menonton kartunnya. Amprung berkali-kali mengucapkan terima kasih kemudian pamit dari hadapan Mbah Goto. Malamnya, saat anak Amprung sudah tidur, ia dan istrinya bersiap di jendela rumah. Mereka mengintip dari balik jendela dan mencari keberadaan pocong tersebut. Tepat pukul 12 malam, terlihat asap kental menyembur di depan rumah mereka. Saat asap hilang, terlihat pocong berdiri di sana. "Uangku," lirih kata pocong itu. Amprung memberanikan diri. Ia membuka pintu rumah lalu menyodorkan botol itu ke arah pocong tersebut. Seketika saja pocong itu berubah kembali menjadi gumpalan asap lalu masuk tersedot ke dalam botol. "Mampus kau," Amprung tertawa. Amprung menyimpan botol itu dengan sangat rapi. Ia membungkusnya dengan kain bekas kemudian dimasukkan ke dalam kardus. Ia menyimpannya di dalam lemari. Tidak ada seorang pun yang boleh membuka lemari itu. Zahra, anak perempuan Amprung, pun berkali-kali diingatkan oleh ibunya agar tidak membuka lemari tersebut. Tengah malam saat mereka sedang tidur, terdengar suara botol yang seperti diketuk-ketuk. Tika terbangun, suara itu bersumber dari dalam lemari. Pocong dari dalam botol memaksa ingin keluar. Tika mengguncang-guncangkan tubuh suaminya. "Pak, bangun Pak. Ada apa sih?" Amprung terbangun masih dalam keadaan kantuk. "Pak, dengar," kata Tika. Amprung meruncingkan daun telinganya. "Pocong?" "Iya Pak." Amprung segera turun dari tempat tidur. Ia lalu membuka lemari dan memeriksa keadaan botol. Di dalam botol tersebut menggumpal asap putih yang melayang tapi tenang. Botolnya bergetar sambil terus mengeluarkan suara ketukan. "Pak, bagaimana kalau nanti botol ini pecah, Pak?" "Kamu jangan khawatir, botol ini sakti dan tidak bisa pecah dan ditembus pocong sialan itu." Tika, lihat ini." Amprung menunjukkan botol itu kepada istrinya. Dan aneh sekali, dari dalam botol itu muncul 4 digit angka yang entah apa maksudnya. Angka 3, 7, 8, dan 5. Amprung buru-buru mencatatnya. "Itu nomor apa Pak?" "Gak tahu, dicatat saja dulu. Siapa tahu bisa jadi jimat." Suara ketukan dari dalam botol sudah menghilang. Amprung meletakkan kembali botol ke tempat semula dengan sangat hati-hati. Keesokan harinya di pasar Kliwon, Amprung membantu Sardi berjualan. Kalau memang lagi rajin, Amprung bekerja jadi apapun di pasar itu. Kadang menjadi tukang pikul, kadang bantu lapak orang, tapi ia lebih sering hanya tiduran saja di pojok pasar sambil menunggu mangsa untuk dicopet. "Sardi," muncul seorang laki-laki dari arah barat yang mengenakan topi koboi. Ia membawa buku dan pulpen. "Woi Arman." Sardi menoleh ke arah lelaki itu sambil tersenyum. "Biasa, mau pasang togel nggak?" Arman membuka buku yang dibawanya. Di dalam buku itu banyak sekali digit nomor togel yang siap dipilih. "Boleh deh, aku pasang 2 digit aja ya." Di sela kesibukannya ia mengeluarkan uang 2.000 rupiah. "Mau nomor berapa?" tanya Arman. 47, ujar Sardi. Ia kembali meraih goloknya dan memotong daging ayam. "Hei, Kak Amprung, pasang togel lah," kata Sardi sambil memukul buku togel ke kepala Amprung. "Gak punya duit bang," timpalnya tanpa melihat ke arah Sardi. "Duit yang ku kasih kemarin sudah habis?" tanya Sardi.
Tiba-tiba wajah Amprung tampak cerah. Ia ingat kalau si dukun menolak uang itu. Buru-buru Amprung merogoh celananya. Ini masih ada. Berapa itu? Aku pasang 1000 perak aja lah bang. Uangnya buat judi nanti malam. Berapa digit? Amprung terdiam. Dia ingat 4 digit nomor yang tertera di dalam botol. 4 bang, 4 digit. Nomornya? Arman bersiap mencatat. 3785 bang. Mantap Prung, semoga kau beruntung. Arman beranjak pergi. Ia akan berkeliling pasar untuk menawarkan judi togel. Beberapa hari kemudian, nomor togel 4 digit itu keluar. Amprung terkejut karena taruhannya benar. Nomor yang keluar dari togel yaitu 3785. Amprung mendapatkan hadiah sebesar 2 juta rupiah. Ia menyesal karena tidak bertaruh lebih banyak. Aku menang togel Tik, nomornya dari botol yang semalam itu. Wah, serius pak? Iya Tik, nanti malam kita lihat lagi botolnya. Siapa tahu muncul nomor togel lagi. Namun sampai 3 hari berikutnya, botol itu tidak mengeluarkan nomor togel. Hanya ada suara ketukan dari dalam botol. Pocong itu mendesak ingin dikeluarkan. Pocong sialan, bikin berisik aja. Amprung melempar gantungan baju ke arah lemari. Suara itu sangat mengganggu sehingga keluarga Amprung susah tidur. Pak, coba pindahkan botolnya ke dapur, saran Tika. Amprung menuruti saran istrinya itu. Ia membawa botol itu ke dapur lalu diletakkan di atas meja makan. Akhirnya keluarga Amprung bisa memejamkan mata. Kini suara itu hanya terdengar pelan dan sayup. Namun sebelum Amprung terlelap, tiba-tiba terdengar suara gaduh di dapur. Mereka mendengar suara seperti kaca yang pecah. Sesaat kemudian diikuti suara kucing mengeong. Pak, botolnya! Tika panik dan membangunkan suaminya. Mereka berdua berlari ke dapur. Hanya gelas yang jatuh. Amprung mengelus dadanya. Botol itu ternyata masih aman. Ia mengambil botol tersebut lalu menaruhnya kembali ke dalam lemari. Malam itu mereka tidur dengan ditemani suara dari dalam botol yang sangat mengganggu. Besok pagi Amprung akan mendatangi kembali Mbah Goto. Siapa tahu dia bisa mengatasi masalah ini. Kalau bisa rasanya Amprung ingin memberikan saja botol itu kepada Mbah Goto. Dia sudah tidak sanggup menyimpannya lagi. Keesokan harinya, Amprung mendatangi rumah Mbah Goto. Seperti biasa dukun itu sedang santai di atas sofanya. Mbah Goto ini tidak terlihat seperti dukun pada umumnya. Lebih seperti orang biasa yang hobi menonton televisi. Kau simpan saja di rumah. Kau tahu, pocong dalam botol itu bisa buat kamu kaya, kata Mbah Goto. Bagaimana caranya, Mbah? Kamu coba buka warteg, letakkan botol itu di dapur, dagangan kamu pasti laris. Gak ada modalnya, Mbah. Mbah Goto menggelengkan kepala. Ia bangkit dari duduknya lalu mengambil sebuah kardus dari dalam lemari. Di dalam kardus itu terdapat tumpukan uang 100 ribuan. Entah berapa jumlahnya. Ia menghitung beberapa lembar uang lalu menyerahkannya kepada Amprung. Nih 3 juta, kau buka warteg di pasar Kliwon. Serius Mbah? Iya ambil saja, aku senang kalau bisa bantu orang. Hati-hati, jangan sampai botolnya pecah, kau jaga baik-baik. Terima kasih Mbah. Amprung berkali-kali mencium tangan Mbah Goto. Tanpa banyak pikir lagi Amprung menyewa sebuah kios di pasar Kliwon. Kios itu ia dapatkan dari teman berjudi. Harganya sudah dinego habis-habisan sehingga bisa dibayarkan per bulan dan cukup murah. Biaya sewanya hanya 500 ribu per bulan. Tika akhirnya beralih profesi menjadi penjaga warteg. Hari pertama buka, ia tidak masak terlalu banyak karena takut tidak akan habis. Nyatanya baru 3 jam buka, dagangan Tika sudah ludes. Wartegnya ramai pengunjung. Botol itu benar-benar mendatangkan keberuntungan. Masak lagi Tik,
pinta Amprung. "Iya Pak, mumpung lagi rame pembeli. Kita bakal jadi orang kaya, Tik." Wajah Amprung sumringah. Sebenarnya ada yang aneh dari masakan Tika ini. Menurut salah satu pelanggan, kalau mereka makan di warteg itu rasanya sangat enak dan nikmat. Tapi kalau makanannya dibungkus dan dibawa ke rumah rasanya menjadi hambar dan kurang enak. Walaupun begitu pelanggan warteg Amprung semakin lama semakin banyak. Dari bulan ke bulan, usaha wartegnya semakin maju. Ia meraup keuntungan yang besar sehingga bisa membayar karyawan. Tidak ada orang yang tahu kalau di dapur warteg itu ada botol pocong yang menjadi alat pesugihan mereka. Setiap malam botol itu masih bersuara, namun tidak ada orang yang menyadarinya. "Pak, sebaiknya kita kembalikan saja uang yang pernah kamu curi, Pak." "Jangan Tika, kau ini bodoh, nanti pocongnya malah pergi. Dagangan kita gimana?" Tika tertunduk. Amprung mengelus bahu istrinya. "Kau jangan khawatir, selama pocong itu dikurung, kita pasti baik-baik saja kok. Dan yang terpenting," Amprung mendekatkan mulutnya ke telinga Tika, "dagangan kita laris," bisiknya. Suatu hari ada kegaduhan di wartegnya Amprung. Seorang anak laki-laki indigo mengamuk saat ayahnya hendak mampir di wartegnya Amprung. Ia tidak mau masuk dalam warteg itu lantaran melihat banyak sekali makhluk gaib di dalamnya. "Ayah mau makan dulu sebentar, Nak." "Gak mau ayah, jangan makan di situ." Ia menunjuk ke dalam warteg Amprung. Dari perawakannya dapat dilihat kalau anak itu baru berumur 6 tahunan. "Gak apa-apa, sebentar doang kok, habis ini kita pulang." Ayahnya menarik lengan anak itu. "Enggak ya, lihat tuh banyak setannya, itu di pinggir juga banyak cacing." Akhirnya ayahnya menuruti kemauan anak itu. Ia tidak jadi makan di wartegnya Amprung. Para pelanggan pun kehilangan nafsu makannya. Buru-buru membayar dan pergi tanpa menghabiskan makanan. Tidak seperti biasanya, pasar Kliwon sepi tengah malam seperti ini. Tidak ada kegaduhan orang yang sedang berjudi. Kios-kios sayuran yang biasanya buka 24 jam juga tutup. Mungkin mereka mau berlibur untuk beberapa hari. Di tengah pasar yang sepi, seorang gelandangan sibuk mengorek-ngorek tumpukan sampah. Mamat, si pemulung yang umurnya masih muda itu, dari pagi belum makan. Wajahnya meringis menahan perutnya yang semakin perih. Karung butut berisi sampah plastik yang dibawanya diletakkan begitu saja. Karung itu hanya terisi sedikit, tak ada seperempatnya. Sementara isinya kalau dijual pun belum cukup untuk membeli sebungkus nasi. Tengah malam seperti itu ia terbangun karena kelaparan. Terpaksa ia mencari sisa makanan di tong-tong sampah sepanjang pasar Kliwon. Sialnya Mama tidak menemukan apapun yang bisa dimakan. Ia hanya menemukan sampah-sampah yang berbau busuk, sisa sirip ikan, potongan tulang ayam dan sayuran busuk. Wajah Mamat sangat lesu. Ia mengambil kembali karung butut lalu menyeretnya. Perlahan ia melangkah menyusuri pasar Kliwon dan berharap ada sisa makanan yang bisa ia temukan. Wajahnya berbinar saat dari kejauhan melihat sesuatu yang sepertinya bisa ia makan. Itu sebuah pepaya yang sebagian matang, namun sebagian lagi busuk. Mungkin si penjual sengaja tidak memasukkan buah itu ke keranjang dan meninggalkannya. Segera Mamat mempercepat langkahnya. Ia memotong buah itu dengan kedua jempolnya. Ia terlihat sangat lahap saat memakan buah pepaya itu. Belum juga selesai, tiba-tiba ia mendengar sesuatu yang aneh dari arah barat. Sambil memakan pepaya, Mamat melangkah mencari sumber suara tersebut. Itu seperti suara kaca yang beradu. Langkah Mamat terhenti di depan kios. Di bagian depan kios itu bertuliskan Warteg Berkah Sugih. Itu adalah warung milik Amprung. Kios itu dikunci rapat, tidak mungkin bisa dibobol oleh maling. Mamat pergi ke belakang kios,
ia melihat ada sebuah kaca ventilasi udara yang cukup tinggi. Ia menoleh ke sekeliling dan menemukan tumpukan bekas keranjang buah. Disusunnya keranjang-keranjang itu sampai tinggi. Ia lalu naik ke atas keranjang. Dengan sekuat tenaga Mamat memecahkan kaca ventilasi tersebut. Serpihan-serpihan beling sempat mengenai pipinya. Ia mengadu kesakitan lalu membersihkan sisa kaca pada ventilasi udara. Setelah bersih, ia lalu masuk ke dalam warteg tersebut. Mamat melompat, ia berada di dapur. Suara itu masih terdengar jelas. Pelan-pelan ia mengikuti sumber suara itu. Hingga akhirnya ia menemukan sebuah botol yang aneh. Botol itu berisi gumpalan asap di dalamnya dan juga mengeluarkan suara ketukan. Mamat mengocok-kocok botol itu. Tidak ada yang berubah, suara masih saja terdengar dari dalam botol. Botol apa ini? Gumam Mamat. Ia malah mencabut tutup botol itu. Seketika asap pekat keluar dari dalam botol memenuhi ruangan dapur. Mamat terbatuk-batuk. Ia mengkibas-kibaskan kedua tangannya untuk menyingkirkan asap itu. Dan tampaklah sesosok pocong di hadapannya. Pocong itu merintih minta uangnya dikembalikan. Mamat terkejut lalu jatuh pingsan. Keesokan harinya, pasar Kliwon geger karena kios amprung dibobol pencuri. Mamat dibawa ke kantor polisi. Ia ditahan. Sementara Amprung dan Tika mulai panik karena botol itu dibuka oleh si Mamat. Hari itu Tika menutup kiosnya untuk sementara. Amprung mendatangi Mbah Goto untuk berkonsultasi. Sayangnya saat Amprung mendatangi rumah Mbah Goto, dukun itu sudah meninggal dunia. Rumahnya ramai didatangi warga yang hendak melayat. Amprung kebingungan dan ia pun lalu buru-buru pulang. Bagaimana ini Pak? Tanya Tika sambil menyuguhkan kopi pahit ke hadapan suaminya. Gini, kita buka saja wartegnya. Lagi pula pelanggannya kan udah banyak. Mungkin tanpa botol itu pun warteg kita akan tetap ramai. Katanya mencoba menenangkan istrinya. Kita kembalikan saja uang yang pernah kamu curi Pak. Jangan, nanti aku malu, biarkan saja. Lagi pula pocong itu tidak akan menyakiti kita kok, ujar Amprung. Hari berikutnya, setelah mengantarkan anaknya ke sekolah, Tika membuka kembali warteg itu. Pengunjung tetap ramai, semua terlihat baik-baik saja. Namun saat para pengunjung itu sedang makan dengan lahap, tiba-tiba perut mereka terasa mual lalu muntah darah. Semua hidangan berubah menjadi tumpukan cacing yang menjijikan. Para pelanggan terkapar kesakitan sambil memegangi perut. Mereka berteriak seperti orang yang terkena santet. Warteg Tika dipenuhi muntahan darah. Satu pasar heboh. Orang-orang berkerumun ingin melihat kejadian aneh itu. Bangsat kau pakai pesugihan ya? Teriak salah seorang pengunjung pasar. Iya, kalian pasti menggunakan pesugihan, saut pengunjung pasar lainnya. Para pengunjung warteg yang menjerit kesakitan akhirnya dibawa satu persatu ke rumah sakit terdekat. Lain hal yang terjadi dengan Tika dan Amprung. Mereka dilempari sampah dan batu. Kiosnya diacak-acak. Uangnya dirampas lalu dibakar di depan mereka berdua. Ampuni kami, sungguh kami tidak menggunakan pesugihan. Amprung memeluk istrinya, melindunginya dari amukan warga. Alah, bohong kau. Sebuah kayu menghantam kepala Amprung. Ia terkapar dengan darah bercucuran. Pak, Tika menjerit sambil merangkul suaminya. Sebelum warga sempat membunuh mereka berdua, polisi datang berhamburan ke pasar Kliwon. Salah satu pemimpin polisi menembakkan senjata api ke udara untuk membubarkan kerumunan. Untung saja Amprung dan Tika masih bisa diselamatkan. Dan yang terjadi selanjutnya sangat menyedihkan. Warteg mereka ditutup paksa lalu dilabeli warteg pesugihan.
Itu sangat memalukan. Akibat hantaman benda tumpul, Amprung tidak sadarkan diri selama 2 hari. Ia dirawat di rumah sakit yang sama dengan para pelanggan wartegnya. Suatu malam di rumah sakit, saat Tika dan anaknya tertidur pulas di samping ranjang Amprung, tirai jendela bergerak tertiup angin. Muncul bayangan pocong di luar sana yang siap menagih uangnya kembali. Sementara itu, Amprung terbaring dengan tenang. Tangannya diinfus, mulutnya dipasangi alat bantu pernafasan, dadanya turun naik bertanda kalau ia masih hidup. Amprung bermimpi kalau dirinya sedang ada di sebuah tempat yang sunyi. Ia duduk seorang diri dari atas bangku. Dari arah kanannya terdengar suara langkah sepatu mendekat, dan itu adalah Mbah Goto. Amprung menyeringai bahagia saat melihat lelaki tua itu. "Mbah, tolong aku, Mbah. Bagaimana cara menghentikan pocong itu, Mbah? Kalau kau tidak mau mengembalikan uangnya, kau datangi saja kuburannya." "Lalu?" tanya Amprung. "Kau curi tali kain kafan itu di bagian pergelangan kaki." Amprung terdiam sejenak. "Ada lagi yang harus saya lakukan, Mbah." "Kau telan tali itu." Amprung mengangguk. Itu terdengar sangat mudah. Ia pasti bisa melakukannya. Baginya mengembalikan uang hasil curian adalah aib. Ia tidak sanggup menanggung malu. Apalagi yang ia curi adalah tetangganya sendiri. Lebih baik Amprung melakukan apa saja yang disarankan oleh Mbah Goto. Ia tergeraga bangun. Nafasnya terengah-engah lalu menoleh ke arah jendela. Bayangan pocong itu masih berdiri di sana. Buru-buru Amprung membangunkan istri dan anaknya. Mereka berteriak panik membuat dokter dan perawat berdatangan. "Pocong, Dok, ada pocong." Amprung menunjuk ke arah jendela, tapi tidak ada apa-apa di sana. "Tenang, Pak, Bapak pasti berhalusinasi," kata dokter sambil membaringkan kembali tubuh si Amprung. Singkat cerita, besoknya Amprung meminta pulang. Ia merasa sudah tidak perlu lagi dirawat. Sebenarnya dokter menyarankan agar tetap melakukan rawat inap untuk 2 hari lagi. Tapi Amprung bersikeras ingin pulang. Ia tidak sabar ingin segera melakukan apa yang disarankan oleh Mbah Goto di dalam mimpinya itu. Semua sudah Amprung persiapkan. Dia akan melakukan aksinya seorang diri. Sebenarnya Tika melarang suaminya untuk melakukan hal aneh itu dan menyarankannya agar mengembalikan uang jenazah itu. Tapi Amprung tetap tidak mau. Maka malam itu saat orang-orang sedang tidur pulas, Amprung berangkat menuju kuburan Pak Rusdi dengan mengendarai motor barunya. Siang tadi ia sudah pergi ke sana untuk memastikan lokasi kuburan Pak Rusdi. Tidak sampai 20 menit ia akhirnya tiba di pemakaman. Amprung menoleh ke sekeliling, memastikan kalau tidak ada siapapun yang melihat aksinya. Amprung tersenyum, ia sudah menemukan kuburan Pak Rusdi. Sebuah cangkul dikeluarkan dari dalam karung. "Pocong bangsat," gumam Amprung. Saat cangkul itu ditancapkan di atas tanah kuburan, tiba-tiba permukaan tanah itu bergetar. Amprung panik, tapi ia tetap melakukan aksinya. Tanah itu berhasil ia gali. Bau busuk menguar menusuk hidung. Mayat itu sudah penuh dengan belatung. Wajahnya membusuk, bahkan terlihat tulang tengkoraknya. Tangan Amprung bergetar saat mengambil tali kain kafan di bagian pergelangan kaki. Ia meraih sebotol air dari permukaan makam yang sengaja ia bawa. Ia menggulung tali tersebut lalu menelannya sambil meneguk air. Setelah berhasil menelan tali kain kafan tersebut, ia menutup kembali liang lahat itu dan bergegas untuk pulang. 2 hari berlalu, tidak ada pocong yang mengganggu keluarga Amprung. Ia kira saran Mbah Goto itu berhasil mengusir pocong. Sayangnya ketenangan keluarga Amprung hanya bertahan 2 hari.
Di malam berikutnya pocong itu kembali muncul. Ia mengetuk-ketuk pintu rumah yang membuat Amprung dan keluarga susah untuk tidur. Entah apa yang terjadi, Amprung tidak mengerti. Padahal dia sudah melakukan semua yang dikatakan Mbah Goto. Pelan-pelan Amprung dan istrinya keluar dari dalam kamar. Mereka mengintip dari balik tirai jendela. Dan benar saja, pocong itu berdiri di depan rumah sambil menggedor-gedorkan pintu dengan kepalanya. Di bagian pergelangan kaki, kain kafanya terbuka karena talinya sudah dicuri oleh Amprung. Kini pocong itu hanya bergumam dengan suara tidak jelas. "Pak, kamu benar-benar udah melakukan apa yang disarankan Mbah Goto belum?" tanya Tika. "Udah, Tik, aku udah menelan tali kain kafanya." Tika berpikir sejenak. "Pak," ia lalu menyentuh pundak suaminya itu. "Tadi siang kamu buang air besar ya?" lanjutnya. Amprung mengangguk. "Aduh," ia memukul jidatnya. "Iya, jangan-jangan tali itu ikut keluar, Pak," ujar Tika. "Kayaknya memang seperti itu, Tik. Tapi aku harus bagaimana? Tali itu pasti ikut keluar kalau aku buang air besar." Amprung menggaruk kepalanya sendiri. "Terus sekarang gimana, Pak?" tanya Tika. Amprung menggelengkan kepalanya. "Tutup pintu kamar, nanti Amila dan Zahra bangun," suruh Amprung. Tika mengangguk lalu menutup pintu kamarnya rapat-rapat. Suara ketukan itu perlahan hilang. Amprung dan Tika bisa tidur kembali dengan tenang malam itu. Sampai pagi tiba, pocong tidak lagi mengganggu mereka. Keesokan harinya Amprung tidak ada di rumah. Tika mengira kalau suaminya itu sudah berangkat ke pasar Kliwon atau ke tempat lain untuk mencari penangkal pocong. Tapi sampai malam tiba, Amprung tidak kunjung pulang. Tika panik. Dia yakin kalau pocong itulah yang menjadi penyebab suaminya hilang. Akhir-akhir ini juga pocong itu tidak lagi muncul. Dengan sisa uang yang ada, akhirnya Tika memutuskan untuk mengembalikan uang yang pernah dicuri oleh suaminya. Sore itu Tika mengetuk pintu rumah Jubaidah. Wanita itu mempersilahkan Tika untuk masuk. Ruangan rumah tampak hening. Terkesan hanya Jubaidah yang tinggal sendirian di rumah itu. "Jubaidah, aku mau ngomong sesuatu sama kamu." "Tumben sekali, ada apa ya Mbak Tika?" Jubaidah tersenyum. Ia tak bisa menebak apa yang akan dibicarakan tetangganya itu. "Tapi aku mohon kamu jangan marah ya." Tika menyentuh lengan Jubaidah. "Ada apa ya?" Jubaidah mengerutkan kening. Ragu-ragu Tika mengeluarkan amplop coklat berisi uang. "Dulu suamiku yang mencuri uang sedekah bapakmu. Sekarang aku mau kembalikan uang itu." Jubaidah terkejut sekaligus tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Tika. "Jadi suamimu yang mencuri uang sedekahnya?" Ia menyingkirkan lengan Tika. Tika mengangguk. "Tega sekali keluarga kalian, makan uang haram. Sementara aku malu karena gak bisa ngasih sedekah buat bapak. Asal mbak tahu itu uang tabunganku, Mbak." "Aku mohon maaf. Maafkan keluarga kami, Mbak Jubaidah." Tika tertunduk. "Ini bukan masalah uangnya. Ini soal harga diri dan tanggung jawab aku sebagai anak, Mbak. Aku gak bisa memaafkan kalian." Jubaidah malah mengusir Tika. Ia tak sudi menerima uang dari Tika. Bahkan Jubaidah mengancam akan membawa kasus ini ke pengadilan. Tika pun putus asa. Tidak ada cara lagi untuk mengembalikan suaminya. Setiap kali anak-anaknya menanyakan Amprung, Tika selalu bilang kalau bapak mereka sedang bekerja di luar kota. Singkat cerita, sore itu hujan turun dengan deras. Tika sedang memasak telur dadar. Sudah seminggu Amprung hilang dan Tika belum melaporkannya ke polisi. Lagi pula ini bukan urusan polisi. Tika merasa tidak ada gunanya melibatkan polisi karena ini adalah urusan gaib. Satu-satunya cara adalah mencari dukun sesakti Mbah Goto yang bisa menerawang keberadaan suaminya itu. "Tika," tiba-tiba ada yang memanggilnya dari belakang.
dan itu jelas sekali suara Amprung. Tika menoleh ke belakang. Ia berjalan ke ruang tamu. Tangannya masih memegang spatula. "Kak, tolong aku, Tik. Suara itu sekarang ada di dapur." "Pak, kamu di mana, Pak?" panggil Tika. Ia panik mencari ke seluruh ruangan. Suara itu hilang. Tika menangis. Ia sudah mendatangi beberapa dukun, tapi mereka semua menyarankan untuk mengembalikan uang yang Amprung curi. Tika bingung lantaran Jubaidah tidak mau menerima uang itu. Saat Tika bangun dari duduknya, tiba-tiba saja seperti ada yang menendang dadanya. Ia terpental beberapa langkah ke belakang dan tidak sadarkan diri. Yang terjadi selanjutnya sangat aneh. Ia membenturkan kepalanya sendiri ke dinding sampai berdarah. "Ibu!" Zahra muncul dari dalam kamar. Ibunya tidak menjawab. Ia terus membentur-benturkan kepalanya ke dinding dengan keras. "Ibu, kenapa, Bu?" Zahra mendekat perlahan lalu menyentuh punggung ibunya. Ia sangat terkejut saat melihat ibunya sendiri. Wajah Tika penuh dengan darah. Kedua bola matanya berubah menjadi putih semua. Ia menyeringai mengerikan kepada Zahra. Anak itu berteriak. Tidak lama kemudian Amelia muncul. Ia juga ketakutan saat melihat wajah ibunya yang aneh dan mengerikan itu. Tika yang sedang dikendalikan makhluk gaib mendekati kedua anaknya dengan perlahan. Sebuah pisau diraihnya. Ia hendak membunuh kedua anaknya itu. Pocong yang merasukinya itu benar-benar sudah marah. Kali ini dia akan menghabisi semua keluarga Amprung. Untungnya Amelia berhasil lari keluar rumah. Sementara Zahra tidak bisa berlari. Ia sangat ketakutan dan berteriak sekencang mungkin. Tika mengayunkan pisau di tangannya dan hendak menusukkannya ke kepala Zahra. Tapi dari pintu rumah tiba-tiba muncul Pak Darsoni, seorang ustadz kampung yang berlari dan menabrakkan dirinya sendiri pada tubuh Tika. Pisau di tangan wanita itu menebas sembarangan ke arah dan melukai lengan Pak Darsoni. Dengan susah payah akhirnya Pak Darsoni berhasil melepaskan pisau itu dari genggaman Tika. Kedua telapak tangan Pak Darsoni berlumuran darah karena menyentuh wajah Tika. Ia membisikkan ayat-ayat Al-Quran ke telinga Tika. Wanita itu mengamuk tidak karuan, berteriak, memukul-mukul punggung Pak Darsoni. Warga yang mendengar kegaduhan, akhirnya mereka berkerumun di mulut pintu rumah Tika, terkecuali Jubaidah. Ia tidak peduli apapun yang terjadi kepada keluarga Amprung. Amelia dan Zahra sudah diamankan oleh warga. Mereka menangis sambil memanggil-manggil nama ibunya. Tubuh Tika perlahan lemas, matanya terpejam. Dengan dibantu warga, Tika dibaringkan di atas tempat tidurnya. Tidak ada yang tahu persis kenapa hal ini bisa terjadi. Kalau saja Pak Darsoni tidak bertemu dengan Amelia yang sedang meminta tolong, mungkin saja nyawa Zahra sudah melayang di tangan ibunya sendiri. Setelah siuman, Tika menceritakan semuanya. Pak Darsoni menyarankan Tika agar tinggal bersama keluarga Pak Darsoni untuk sementara waktu, karena takut terjadi kembali hal-hal yang tidak diinginkan. Tika akhirnya mengiyakannya dan berharap kalau Pak Darsoni bisa membantu permasalahannya. 2 hari tinggal bersama keluarga Pak Darsoni, pocong itu tidak lagi muncul. Mungkin karena rumah Pak Darsoni sering dilantunkan ayat suci. Keluarga Pak Darsoni pun sangat ramah. Mereka memperlakukan Tika dan anak-anaknya layaknya keluarga sendiri. Sudah berkali-kali Pak Darsoni mendatangi Jubaidah, membujuknya agar mau menerima uang yang dicuri oleh Amprung. Tapi tetap saja wanita itu berkeras kepala. Dia bersumpah sampai kapanpun dia tidak akan pernah memaafkan keluarga Amprung. Susah, Jubaidah tetap tidak mau menerima uangnya. Pak Darsoni duduk di atas sofa. Ia membuka peci lalu meletakkannya di atas sofa. "Lalu apa yang harus saya lakukan, Pak?" Pak Darsoni terdiam. Ia sedang berpikir. "Begini saja,
Kau bagikan uang itu ke warga kampung tempat Pak Rusdi dimakamkan. Kau niatkan sedekah untuk jenazah Pak Rusdi. Tika mengangguk. Besoknya ia langsung menuju kampung tersebut. Satu persatu Tika mendatangi rumah penduduk. Ia meminta maaf atas apa yang telah suaminya lakukan. Ada yang menasehati Tika, ada juga yang menyumpahi lalu marah-marah. Tapi Tika tetap membagikan amplop berisi uang sedekah. Setelah selesai, ia mendatangi kuburan Pak Rusdi untuk meminta maaf sambil menangis. "Tolong kembalikan suamiku," desis Tika. Gundukan kuburan itu bergetar seperti ada yang mengguncangkannya. Tika mundur beberapa langkah karena ia ketakutan. Dari sela-sela tanah kuburan perlahan muncul asap kental diiringi dengan suara rintihan. "Kembalikan tali kain kafanku." Tika hampir lupa kalau tali kain kafan itu juga sempat dicuri oleh Amprung. "Baik, aku akan cari tali itu," kata Tika. Segera Tika berlari. Yang ada di benaknya hanya satu. Pasti tali itu masuk ke dalam lubang septic tank. Mau tidak mau septic tank rumahnya harus dibongkar. Sesampainya di kampung dia langsung mendatangi tukang bangunan dan meminta untuk membongkar septic tank rumahnya. Tika tahu tidak mudah menemukan tali itu, tapi mau bagaimanapun ia harus tetap mencobanya. "Maaf Mbak, kalau harus masuk ke dalam septic tank, saya tidak sanggup." Tika diam sejenak. "Tak apa, biar aku saja yang masuk. Aku hanya minta tolong bongkar septic tanknya aja Pak." "Memangnya apa yang Mbak cari?" tanya Ruslan, tukang septic tank. "Pokoknya benda penting. Bisa ke rumah sekarang nggak Pak?" tanya Tika. "Bisa Mbak, sebentar ya." Ruslan masuk dalam rumahnya lalu muncul kembali dengan membawa palu pemecah batu dan juga linggis. Dengan susah payah Ruslan membongkar septic tank rumah Tika. Mereka berdua mengenakan masker dan kacamata. Setelah berhasil dibongkar, Tika pelan-pelan masuk dalam septic tank. Tubuhnya tenggelam sedada. Bau menyengat membuatnya merasa pusing. Tangannya meraba ke segala arah untuk mencari tali. "Ketemu Mbak?" tanya Ruslan dari atas. Tika menggelengkan kepala. Namun tidak lama kemudian lengan Tika meraih sebuah tali. Ia tersenyum. Tika yakin kalau itu adalah tali kain kafan. Anehnya tali itu seperti tersangkut pada sesuatu sehingga susah dicabut. "Susah dicabut nih," kata Tika. Ia menarik tali itu sambil berteriak, mengeluarkan seluruh tenaganya. Tali lepas, Tika terjungkal. Untung saja ia masih bisa menahan keseimbangan. Dugaan Tika benar kalau tali itu adalah tali kain kafan. Segera ia naik ke permukaan lalu mencuci tali tersebut. "Itu tali apa Mbak?" tanya Ruslan. Tika tidak menjawab. Ia malah beranjak ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Setelah selesai ia kembali menghampiri Ruslan dan memberikan sejumlah uang. "Ini uang upahmu Pak." "Wah, besar sekali Mbak." "Iya, itu upah sekaligus untuk menutup kembali septic tanknya. Dan ini uang untuk membeli bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menutup septic tank," lanjut Tika. "Baik Mbak." Ruslan beranjak pergi ke toko material. Malam hari Tika kembali mendatangi kuburan Pak Rusdi. Ia membawa senter sebagai penerang. Burung hantu berkukuk dari balik pepohonan, membuat suasana menjadi semakin menakutkan. Sesampainya di kuburan, Tika mengeluarkan tali kain kafan dari dalam plastik berwarna hitam. "Ini kukembalikan talinya," ujar Tika yang wajahnya jelas ketakutan. Gundukan kuburan itu tidak bergerak sama sekali. "Pak Rusdi, tolong kembalikan suamiku Pak." Kali ini Tika menangis sambil memohon. Dari dalam tanah tiba-tiba muncul sebuah tangan. Tika terkejut. Ia buru-buru menyodorkan tali itu. Tangan itu langsung meraihnya lalu masuk kembali ke dalam tanah. Perjuangan Tika tidak sia-sia. Dari kegelapan muncul Amprung yang berjalan tertatih-tatih.
Segera Tika berlari ke arah suaminya lalu memeluknya sambil menangis. Amprung terlihat sangat kelelahan. Tika pun memapahnya untuk pulang. Sebelum pergi meninggalkan kuburan, Amprung menghentikan langkahnya. Ia menoleh ke kuburan Pak Rusdi. "Maafkan kami, Pak," desis Amprung. Dan selesai. Semoga dari cerita ini kita dapat mengambil hikmah dalam cerita keluarga si Amprung ini. Dari kisah keluarga si Amprung ini kita dapat belajar bahwa apapun yang bukan hak dan bukan milik kita, kita jangan pernah mengambilnya. Karena apapun yang kita lakukan, semuanya pasti akan ada balasannya. Terima kasih sudah mampir di channel Sunyi Sepi. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.